Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Dadar gulung flanangka guys. Ada yang suka nggak nih? Yang ini lembut banget dan lumer di mulut. Recommended banget untuk dicoba guys. Oke, bahan dan cara membuatnya yaitu: pertama, siapkan larutan pandan yaitu ada 900 ml air, 2 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul seperti ini, setengah sendok teh garam. Rebus dengan menggunakan api sedang hingga mendidih dan daun pandannya itu menjadi layu. Nah, setelah pandan layu dan wanginya itu kemana-mana, segera matikan api kompor. Biarkan hingga agak dingin. Setelah itu takar larutan pandan. Pastikan volumenya itu berjumlah 850 ml. Untuk takarannya itu harus presisi, jadi tidak boleh lebih ataupun kurang. Dan selanjutnya, di wadah lain masukkan 375 gram atau sekitar 25 sendok makan tepung curah, atau bisa juga menggunakan tepung kemasan jenis terigu protein tinggi. 30 gram atau sekitar 2 sendok makan tepung tapioka. Lalu tambahkan air larutan pandan yang sudah dibuat tadi. Tuangkan sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga rata sampai adonannya itu lembut dan tidak berkerindil. Di tahap ini jika ingin lebih praktis, kita bisa memblender adonan hingga lembut dan rata. Jangan lupa tambahkan 30 sampai dengan 40 ml atau sekitar 3 sampai dengan 4 sendok makan minyak goreng. Aduk rata. Oke, ini dia guys hasilnya. Pastikan adonannya itu halus seperti ini ya. Jika perlu, saring adonan seperti ini. Selanjutnya diamkan adonan sekitar 2 jam agar glutennya itu terbentuk sehingga adonannya itu bisa jadi lebih lentur dan tidak rawan sobek saat dicetak. Catat, sambil menunggu siapkan bahan isian dadar gulung yaitu ada 200 sampai dengan 300 gram atau sekitar 12 sampai dengan 15 buah nangka matang sesuai selera. Potong nangka sesuai selera ya. Sisihkan. Siapkan juga sekitar 200 sampai dengan 300 ml santan instan kental sesuai selera ya. Lalu tuangkan santan dan larutkan dengan secukupnya air hingga volume 1 liter. Untuk larutan santan ini jika suka juga bisa diganti dengan 1 liter santan yang didapatkan dari 1 butir kelapa ukuran besar. Atau bisa juga diganti dengan larutan susu cair atau bahkan creamer sesuai selera ya. Sisihkan. Selanjutnya siapkan juga larutan maizena. Caranya yaitu 130 gram atau sekitar 9 sendok makan tepung maizena. Jika suka, untuk tepung maizenanya ini juga bisa dimix dengan tepung beras sesuai selera ya. 10 gram atau sekitar 1 sendok makan creamer bubuk dari Fiber Creme, optional. Lalu tambahkan sekitar setengah gelas air. Aduk rata. Sisihkan. Jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya dieksekusi. Masukkan sekitar 180 sampai dengan 200 gram gula pasir sesuai selera. Kemudian tambahkan larutan santan tadi. Masak dengan menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk hingga mendidih. Setelah mendidih, kecilkan api kompor. Lalu masukkan cairan tepung maizena tadi ya guys. Aduk cepat dan tetap dimasak hingga adonan mengental dan meletup-letup.
Selanjutnya, tambahkan 30 gram atau sekitar 2 sendok makan margarin, aduk kembali hingga rata. Matikan api kompor, terakhir tambahkan nangka, aduk rata. Nah, ini dia guys hasilnya. Oh, jadi lumayan banyak ya. Dan ini menurut saya sih cukup banget untuk 50 buah dadar gulung, alias bisa digunakan untuk 2 kali resep kulit yang kita bikin tadi. Oke, sisihkan. Balik lagi ke adonan yang didiamkan tadi. Nah, ini dia guys. Setelah didiamkan sekitar 2 jam, sekarang adonannya itu terasa lebih lembut dan lebih lentur. Selanjutnya untuk membuat adonan motif, ambil sedikit adonan yaitu sekitar 125 sampai dengan 150 ml seperti ini. Selanjutnya warnai adonan sesuai selera ya. Dan ini untuk adonan motif itu akan saya tambahkan pewarna warna hitam seperti ini. Oke, tuangkan. Dan ini juga saya campur dengan sedikit pewarna coklat ya. Aduk rata. Sisihkan. Kemudian untuk adonan dasarnya itu saya tambahkan pasta mangga secukupnya. Atau diganti pewarna makanan biasa juga boleh. Sesuai selera saja. Nah, ini dia guys hasilnya. Jika adonan sudah siap, selanjutnya waktunya dicetak. Panaskan teflon dengan diameter sekitar 18 sampai dengan 20 cm. Setelah teflon panas, tambahkan sekitar 1 sendok makan adonan motif sambil digaris sesuai selera seperti ini. Setelah adonan mengeras, tuangkan adonan dasar kira-kira 3/4 sendok sayur atau sekitar 40 sampai dengan 45 ml. Putar hingga rata. Masak dengan api sedang hingga matang dan adonannya itu tidak lengket. Durasinya itu sekitar 2 menit tergantung dengan panas kompor masing-masing. Nah, setelah adonan tidak lengket dan matang, segera angkat. Biarkan hingga agak hangat. Selanjutnya cetak adonan berikutnya ya. Untuk caranya itu masih sama. Sambil menunggu matang, ini saya sambil menambahkan isian dadar gulungnya ya guys. Oke, letakkan kulit dadar gulung seperti ini. Pastikan motifnya itu menghadap ke atas alias vertikal agar kulitnya itu tidak rawan robek saat dilipat. Catat, tambahkan secukupnya flan nangka. Kemudian lipat membentuk segitiga seperti ini. Jadi deh. Segera balik lagi ke adonan yang sudah didadar tadi. Nah, setelah matang segera angkat. Kemudian lakukan sisanya hingga habis. By the way, proses pengisian dadar gulung ini memang sengaja dilakukan ketika kulitnya itu masih hangat guys. Karena selain cepat dan praktis juga, ternyata ketika masih panas maka kulit dadar gulungnya itu jadi lebih mudah menempel saat dilipat. Seperti ini, catat. Nah, ini dia guys hasilnya. Masya Allah cantik banget dan bahannya ini lumayan murah meriah sehingga jika per satu buah itu dijual Rp1.500 juga masih dapat untung ya. Apalagi jika dijual 3.000 per satu buah. Oh, untung banget guys. Satu resep ini jika dicetak dengan teflon diameter 18 cm atau dengan takaran adonan sekitar 45 sampai dengan 50 ml per lembar, maka insya Allah bisa menghasilkan 25 buah dadar gulung cantik yang lembut, lumer dan anti gagal. Wow, amazing. Dan agar tetap lembut setelah dingin sebaiknya bungkus dadar gulung dengan menggunakan plastik seperti ini. Untuk cara membungkusnya, ini saya menggunakan plastik OPP one sheet yang biasa digunakan untuk membungkus dadar gulung versi persegi. Untuk ukurannya itu sekitar 8,5 x 20 cm. Oke, bungkus seperti ini.
lalu rapikan dengan menggunakan gunting. Jadi deh, jika suka juga bisa ditambahkan stiker seperti ini. Untuk motif stikernya itu juga banyak pilihannya ya. Bisa seperti ini atau seperti ini sesuai selera. Oke, tempelkan stiker. Jadi deh. Lakukan sisanya hingga habis. Masya Allah, walau bahannya itu murah meriah, tampilannya ini sama sekali nggak murahan ya guys. Justru terlihat mewah banget dan pastinya juga sangat cocok untuk ide jualan. Karena menggunakan isian flah, maka dadar gulung ini menurut saya sih itu lebih nikmat disajikan dingin-dingin guys. Jadi ini bisa kita simpan di dalam kulkas dan pastinya juga bisa awet lebih lama. By the way, untuk tampilan kulit dadar gulung ini sebenarnya itu juga sangat ditentukan oleh setting api yang digunakan. Misalnya nih, untuk kulit dadar gulung yang mulus seperti ini, maka sebaiknya gunakan api kecil selama proses pendadaran. Sementara jika menggunakan api sedang, maka hasilnya itu jadi setengah mulus seperti ini guys. Dan jika menggunakan api agak besar, maka hasil dadar gulungnya itu terlihat lebih berpori dan kasar seperti ini. Jadi silahkan dicetak sesuai selera saja. Yang jelas semuanya ini enak banget, lumer di mulut dan nyes banget pelanangkannya guys. Dan untuk pelanangkannya itu sesuai prediksi ternyata memang sisa lumayan banyak ya. Jadi jika bikin 25 buah dadar gulung, sebaiknya untuk isiannya ini cukup bikin setengah resep saja ya. Dan jika sudah terlanjur sisa begini sebaiknya jangan dibuang guys. Karena kita bisa menyulapnya menjadi es krim nangka yang enak. Yaitu dengan cara ditambahkan dengan secukupnya larutan santan atau susu. Kemudian dimixer hingga halus. Setelah itu simpan di dalam freezer hingga beku. Tuh jadi deh. Oke guys, demikian tadi cara membuat dadar gulung flah nangka ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha. Amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.